Satu, dua, tiga. Oh, tiga. Ayo. Empat, lima, enam, tujuh, sembilan. Lagi memakai itu ya, predikat ya. Biasanya di awal program kita selalu. iya. Saya Deddy Aziz, reporter Liga 3 misalnya gitu kan. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi proyeksi saya belakangan ini dan Yang Tribol. proyeksi yang pasti ya. Iya, tidak ada proyeksi yang pasti. Sekarang kita rebutan. Sekarang kita rebutan aja baku cakar di lapangan. Ya, Tribuners, di malam Minggu tanggal 20 November 2021 ini kita punya tema yang menarik nih Tribuners. Dari mana kabarnya itu datang langsung dari abang saya, seperti yang selalu saya bilang di program Tribol sebelumnya, Bang Ronaldo ini. Ronaldo. Tema yang hari ini apa? Ronaldo yang mana nih? Hah? Ronaldo. Ronaldo botak asal Brazil. Bukan dong, Ronaldo asal Portugal. Gimana nih Ronaldo? Temanya apa? Wan? Kenapa Temanya? nih Ronaldo? Temanya apa dulu? Temanya Ronaldo terancam tidak ikut Piala Dunia di penghujung karir. Nah, itu dia bahaya ini. Untuk para fans-fans Ronaldo ini rupanya Harus siap-siap ya. harus siap-siap bersedih ya. Kasihan sekali. Berarti Messi masih di atas ya. Yo, jelas tuh. Ngomongin soal Ronaldo, Messi apa kabar nih? Kabar apanya nih? Iya. Ngomongin soal Ronaldo nih, yang terancam gagal lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Kenapa tuan? Kalau boleh tahu nih, kita kan Saya. berbagi aja ya. Kenapa ya? Karena Portugal Iya. terancam tidak lolos. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Iya. Kenapa Ronaldo tidak ikut? Maksudnya kenapa sih terancam? Belum, Kenapa kan. terancam tidak ikut ke kualifikasi Piala Dunia? Ikut ke Piala Dunia. Piala Dunia, kenapa? Kemarin kan Portugal kalah tuh. Iya. Jadi Portugal nih untuk lolos ke Piala Dunia harus melalui babak playoff dulu bersama 11 tim lainnya. Ini Sangat sakit sekali ya. salah satunya adalah Italia di dalamnya. Ya ini merupakan suatu kejutan, Wan, di mana tim sebesar Portugal, mantan juara Liga Eropa 2016, Juara Itu Piala dia. Eropa. dia di garis bawah ya, juara Piala Eropa 2016, terancam tidak lolos dan dikalahkan oleh tim sekelas Serbia. Benar. Kan juaranya kan kebetulan. Iya. Iya, enggak kok juga. iya? Jadi kemarin itu Portugal harus puas berada di peringkat kedua setelah kalah oleh Serbia ya. Oh, Serbia hebat ya. Kualifikasi dengan skor 2-1. Nah, Langsung lolos. peringkatnya itu Portugal itu nomor 2. Serbia itu lolos dengan 20 poin, sementara Portugal lolos dengan 17 17 poin. poin. Nah, Yang sementara ada 11 tim yang lolos kualifikasi Piala Dunia. Apa aja 11 tim yang sudah sudah memastikan lolos diri ya. untuk lolos ke Piala Dunia. Benar sekali, Ded dan Tribuners. Kembali lagi dengan saya. Ada 11 tim nih. Salah satunya tuan rumah Qatar. Itu pasti lolos pasti ya, lolos. tuan rumah Qatar. Kemudian ada Jerman yang berhasil menjuarai grup J kualifikasi Piala Dunia. Potong Ada bentar, juga- Wan. Jerman selalu menang terus ya di setiap kualifikasinya. Oh, Menang iya. besar terus mereka ya. Mereka salah satu tim yang memang selalu setiap Piala Dunia, setiap ke kancah-kancah besar selalu diunggulkan ya. Jadi mereka ini jarang sekali terseok-seok Iya, jangan kalau saya di terseok. kualifikasi. Nggak kayak Belanda. Lanjut, Wan. Ada Denmark yang menjuarai grup F. Saya baru ingat kalau ngomong soal Belanda ntar ini, Anda motong terus ya. ini apa? Pernak-pernik kita harus ada Apa Belanda nih? juga. Jerman atau Belanda? Belanda. Oh, Belanda. Pernak-pernik kita harus ada Belanda juga. Oh iya, untuk jelas. dibully. Benar. Lanjut. Kemudian ada Prancis juara grup D kualifikasi, ada Belgia, Kroasia, Spanyol, Serbia yang kemarin mengalahkan siapa? Ronaldo bersama Portugalnya. Kemudian Swiss, luar biasa Swiss, dan ada Inggris yang barusan menang 12-0, 10-0 ya? Iya. 10-0 dan lolos. Dan satu tim lainnya yang memastikan lolos berasal dari Amerika Latin nih. Iya. Juara dunia terbanyak Brazil. Nah, dari 11 tim yang sudah memastikan tiket untuk lolos ke Piala Dunia Qatar 2022, kita tahu ada dua tim lah, kita katakan dua tim yang membuat kejutan, tiba-tiba mereka bisa lolos gitu loh. Ada Serbia dan Kemudian ada Swiss. Swiss. Iya, kita tahu di Euro kemarin 2020, Tiga kayaknya 2021, deh. Ada Denmark juga nih, Denmark. Iya, Swiss, Serbia, dan Denmark. Swiss dan Denmark kita sudah tahu lah ya kekuatannya seperti apa waktu di Euro kemarin ya. Tapi yang mengejutkan ini, ya Qatar ini Qatar kita kan nggak tuan usah hitung. rumah. Qatar ini tuan rumah. Gitu. Sananya bukan tuan rumah, Iya, mungkin ya. nggak mungkin, bukan nggak mungkin gitu. Peluangnya Nggak, kecil. Qatar juga lolos karena kemarin satu tim sama siapa?
Lolos nggak lolos Qatar tetap main. Tetap. Karena dia tuan rumah. Ya kan? Nah, kita lihat Serbia. Saya ingin sedikit membahas soal Serbia. Kira-kira bagaimana Serbia ini nanti bisa istilahnya itu mencocokkan diri dengan ke-11 tim lainnya. Mencocokkan dirinya apa nih maksudnya mencocokkan Harus bisa itu beradaptasi begitu kan maksudnya. Dengan tim-tim besar kita tahu ada Jerman di sana, kemudian ada Brazil yang negara dengan piala dunia terbanyak, trofi piala dunia terbanyak kan. Mereka harus tentunya menyesuaikan diri dengan tim-tim besar itu, gaya pola permainan yang harus dirubah. Tapi bukan berarti mereka mengalahkan Portugal lalu mereka bisa langsung otomatis jadi unggulan atau tidak bisa. Bola itu otak. Bulat, bola itu bulat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu begitu kan. Benar. Di mana Wan? Kalau melihat Swiss, Denmark dan Serbia ini Wan. Kalau mau dilihat peta kekuatannya masih terlalu dini ya, karena masih ada 3 tahun ke depan. Kok 1 3 tahun? 1 tahun ke depan? 1 tahun kurang lebih ya, masih ada kurang dari 1 tahun. persiapan yang harus dilalui. Kalau ya 2022. Iya, 2022 kan. 1 tahun toh. Piala Dunia kan 2022. Kurang lebih Kan bukan kurang lebih toh, iya, kurang lebih 1 tahun. bisa kurang. Bisa Kameramen kurang, bisa kita ini lebih. kadang-kadang. Siapa tahu tahun depan Covid meningkat. Iya. Tidak ada yang tahu kan. Ditunda lagi. Iya. Lanjut. Jadi masih terlalu jauh untuk melihat peta kekuatan. Namun Serbia cukup memberikan kejutan ya, karena mereka lolos ke Piala Dunia itu dengan meraih 20 poin dari hasil 8 pertandingan, 6 kemenangan dan 2 hasil seri tanpa satu pun kekalahan. Padahal mereka satu grup dengan Portugal dan ada Irlandia di sana nih yang Irlandia juga merupakan negara yang sering sekali lolos ya di ajang Piala Dunia. Tapi Serbia ini dalam beberapa kompetisi Eropa maupun Piala Dunia mereka selalu ada di dalamnya. Jadi Serbia dalam kualifikasi selalu bisa memberikan hasil-hasil yang baik sih sebenarnya. Iya. Sudah. Sementara itu ada 12 tim yang harus melalui babak playoff untuk bisa melaju ke Piala Dunia Qatar 2022. Ke-12 tim itu seperti yang tadi sudah kita bocorkan, ya ini ada sudah tadi Italia sama Portugal. Berdua. Iya. Ada Italia dan Portugal. Yang mengagetkan Italia ini setelah sekian lama mereka mempertahankan kemenangannya tanpa kekalahan ya. Ada berapa match kalau saya nggak salah 36 match, 36 pertandingan mereka tanpa kalah. Akhirnya tumbang juga dan harus melalui babak playoff. Nah, dari ke-12 tim itu karena tadi Wawan sudah merincikan 11 tim yang lolos. Nah, Dan siapa-siapa nih yang 12 tim yang jangan nyontek gitu. Bisa. Iya. Ada dari 12 tim yang sudah dibagi oleh UEFA. UEFA sendiri membagi ada pot unggulan dan pot non unggulan. Ini agak sedikit ini ya UEFA ya. Mereka membagi pot unggulan dan juara 2 pot ya. Iya, dari juara 2 pot. Ya udahlah. Nah, pot unggulan mereka punya tentunya ada Portugal nomor 1, kemudian ada Skotlandia, Italia, Rusia, Swedia dan Wales. Jadi ada 6 tim yang diunggulkan, diantaranya Portugal, Italia, Rusia, Swedia, Wales dan Skotlandia. Artinya kalau kita lihat di pot unggulan, bentar. Bismillah. Jadi nanti undiannya itu akan lebih ini ya kayak Liga Champions. Iya, begitulah lah. Tapi kalau kita lihat ada di pot unggulan ada Portugal, Italia, Wales, Skotlandia, Rusia dan Swedia. Luar biasa. Dari 6 tim ini yang menjadi pot unggulan akan terpilih 3 tempat untuk melaju ke playoff. 3 tim ya. 3 tim akan terpilih 3 tempat. Menurut Wawan nih dari kacamata seorang fans The Blues. Hubungannya apa sama Ya pokoknya kita relevansikan aja kan. Apa. yang lolos. Yang lolos. Prediksi. Sulit ya. Kalau dilihat mungkin bisa saja Makedonia Utara. Iya, Makedonia Utara ada Makedonia masuk playoff loh, luar biasa. Iya, Makedonia. Kalau dilihat dari peta kekuatan harusnya sih Portugal dan Italia yang berada dalam satu pot ya. Otomatis mereka akan diundi tidak saling berhadapan nih nantinya. Jadi peluang berarti ada pengaturan loh. Diundi tidak saling bukan. berhadapan. Kan sistem pot ini kan pot yang unggulan akan diundi berhadapan dengan pot yang tidak unggulan. non unggulan. Jadi peluang untuk Portugal dan Italia saling berhadapan itu kecil. Iya.
otomatis kalau dilihat dari peta kekuatan harusnya dua negara ini bisa memanfaatkan peluangnya ya untuk lolos. Ditambah Wales, jangan lupa Wales. Kemudian satu negara yang perlu diwanti-wanti nih adalah Swedia sih menurut saya. Iya. Karena Swedia bermain cukup impresif dan ada juga Ukraina di sana. Iya, Ukraina. Yang kemarin cukup membuat kejutan ya di Euro kemarin. Iya. Nah, ini yang saya bingung di pot non unggulan yang dibuat oleh UEFA ini, mereka meletakkan ini Ukraina, Polandia dan Turki di non unggulannya. Kenapa? Padahal Turki sendiri kita tahu memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola. Bukan kenapanya sih. Gitu. Ini sepertinya dilihat dari Pemain bintang yang dimiliki. hasil kualifikasi sebenarnya. Iya. Dari poin-poin yang didapat oleh tim-tim dan kemudian dilihat dari rata-ratanya ya, kemungkinan sih dilihat dari rata-rata per pertandingannya. Kalau dilihat Italia kan sama Portugal nih, Italia bahkan tidak pernah kalah nih. 8 pertandingan kualifikasi mereka meraih hasil 4 kemenangan dan 4 kekalahan. Dan yang paling pas itu unggulan dan tidak unggulannya kemungkinan diambil juga dari klasemen FIFA. Klasemen FIFA. Sudah? Sudah. Sudah itu, selesai. Apalagi pembahasan kita hari ini, Wan? Ayo dong, jangan diem-dieman gini dong. Apa ya? Ya, kemudian kita juga punya pembahasan soal final Piala Dunia yang paling ditunggu-tunggu. Argentina versus Portugal. Nah, kenapa ini karena saya membuat ekuatornya. Kenapa Argentina dan Piala Dunia? Menurut saya kenapa Argentina dan Portugal yang paling ditunggu-tunggu? Padahal Portugal belum tentu lolos. Lolos aja susah. Lolos aja susah. Argentina juga belum lolos. Karena apa? Karena ada dua sosok manusia yang berpengaruh di situ dalam dunia sepak bola. Ada Messi di Argentina dan Ronaldo di Portugal. Dan dua pemain ini kemungkinan menjalani karir terakhirnya ya. Iya. Nah, makanya final antara Argentina melawan Portugal di Piala Dunia itu sangat diharapkan. Apalagi dua-duanya masing-masing baru mendapatkan satu trofi di level internasional bersama timnas. Iya, satu Copa America, satu Euro. Iya. Piala Dunia belum nih. Nah, katanya end of era nih katanya. Pensiunnya Ronaldo dan pensiunnya Messi nanti itu menjadi end of era di dunia sepak bola dan kita akan memasuki sepak bola baru dengan bintang baru tentunya. Kita tahu di yang sebelum Ronaldo dan Messi itu kita punya banyak sekali ya, banyak bintang. Ada Zinedine Zidane, ada Raul, kemudian di Liga Inggris kita punya Beckham, sempat di Real Madrid juga begitu kan. Kemudian ada Van Nistelrooy gitu kan, luar biasa. Kedepannya ada era-era baru lagi ya. Kedepannya pasti akan bermunculan sosok-sosok baru seperti yang sekarang kita tahu ada Mbappe, kemudian Erling Haaland. Itu yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Pasamba. Vicky Pasamba gitu. Jangan Vicky Pasamba ini loh. Ini siapa tahu kan? Iya, loh, kita kan harus berdoa ya. Maluku FC bisa masuk Liga 1. Piala Dunia. Iya, kalau Maluku FC. Iya. Maluku FC masuk Piala Dunia. Iya. Kemudian kita berlanjut ke segmen kedua nih, Wan. Ada perkembangan tim nasional Indonesia. Ini kalau berbicara soal tim nasional Indonesia, teman saya di samping ini memiliki sejumlah kritik-kritik yang luar biasa. Maluku FC dikritik, Wainur FC dikritik. Apa nih? Soal timnas Indonesia kalah dari Afghanistan tanggal 15 November kemarin. Indonesia turun peringkat FIFA. Kenapa nih? Karena dia kalah dari Afghanistan. Ya udah. Sebenarnya kekalahan timnas Indonesia itu selalu diperbesar-besarkan sih oleh netizen. Kalau menang itu biasa-biasa aja. Gitu. Padahal sejumlah pertandingan yang sulit mereka berhasil menang, tapi kayak euforianya kurang pas kalah di ini. Kalau saya sih gitu. Ya karena itu kemauan netizen. Sekarang gini. Padahal kalau dari segi permainan cukup baik ya. Cukup baik ya di bawah Son Sintayong. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang sudah turun peringkat ya. Sekarang ada di 166 di bawah Malaysia dan Singapura. Padahal sebelumnya itu 159. Turun peringkatnya naik juga kan karena Sintayong juga. Iya. Naik ke 159 kemudian turun lagi. Ini berhubungan nih sama topik kedua kita nih. Topik kedua kita di segmen kedua ini ada skuad pilihan Sintayong. Apakah sudah sesuai atau belum dengan komposisi atau gaya permainan timnas sepak bola Indonesia? Kalau untuk saat ini di beberapa lini ya sudah cukup mengikuti gaya permainan dari Sintayong ya, dan
harus diberikan keleluasaan sebenarnya untuk memilih pemain-pemain siapa yang ingin dia tarik ke level tim nasional. Kemudian berbicara tentang menarik pemain nih perlu kedewasaan dari pihak klub juga sebenarnya. Karena berbicara soal sepak bola Indonesia itu yang sering menjadi masalah itu pertengkaran antara pelatih timnas dengan pelatih klub. Itu bukan hanya terjadi dalam era Sintayong, tapi Alfred Riedel kemarin sudah merasakan juga. Tapi PSSI baru saja mengeluarkan regulasi baru nih. Artinya timnas Indonesia hanya boleh mengambil 2 pemain dari masing-masing klub. Saya rasa Maluku punya kans yang lebih untuk mendorong pemainnya. Kan kita tidak punya klub sepak bola. Kan kita tidak punya klub sepak bola di Liga 1. Jadi kalau ada banyak pemain Maluku yang masuk ke timnas Indonesia, ya biasa aja dong. Siapa juga yang akan marah? Regulasi barunya 2 pemain. Hanya 2 pemain dari setiap klub. Itu sebenarnya patut dipertanyakan juga. Loh, menurut saya itu paling tepat. Karena untuk klub-klub yang sekelas Persebaya Surabaya, Persebaya Surabaya bahkan sampai 4 sampai 6 pemain yang dipanggil ke timnas. Oh, bagus loh. Nah, terus kita untuk menjalani mengarungi liga ini gimana? Kita harus mengorbankan lini depan kita, lini belakang kita. Itu resiko sebuah tim profesional sebenarnya. Arsenal, Chelsea bahkan menyumbang 6 sampai 8 pemain setiap international break dan sering sekali ketika kembali menghadapi cedera-cedera yang cukup banyak kan, tapi itu sesuatu hal yang mau tidak mau harus dilakukan. Kita membela tanah air loh. Klub itu hanya sebatas kedaerahan, tapi bagaimana tim nasional bisa bangkit dan menjuarai satu turnamen prestisius kalau misalkan klub masih menahan-nahan pemainnya untuk pergi. Saya suka gaya bahasa prestisius itu tadi. Coba ulang. Prestisius. Ya, kemudian berbicara soal pola gaya melatih dari Sintayong ini tentunya tidak jauh dari pelatih-pelatih sebelumnya ya. Kita tahu Indonesia sejarah panjang perpelatihan timnas sepak bola Indonesia itu kita dimulai dari kalau kita ngomong soal dimulai dari itu pasti panjang. Kita tarik ke belakang beberapa ke belakang lah. Sebelum Sintayong kita punya Louis Milla. Kemudian kita punya Alfred Riedel. Kemudian kita punya yang lebih lama lagi ada Benny Dolo. Kemudian kita punya siapa ada ini? Peter White dulu. Ya, Peter White sama Peter Black. Nah, pelatih Indonesia, kita sudah banyak pilih berganti pelatih nih dari Louis Milla, Sintayong, pelatih lokal Alfred Riedel segala macam. Tapi Indonesia masih minim trofi nih. Kira-kira apa yang harus dibentuk? Kita ganti-ganti pelatih sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Kalau netizen bilangnya gitu kan, ganti pelatih. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi profesionalnya, PSSI selalu kurang sabar sih. Karena kalau pribadi dari saya itu kurang suka dengan satu manajemen yang setiap gagal di satu turnamen langsung di-cut. Gagal langsung di-cut. Itu sebenarnya mengganggu perkembangan permainan timnas sendiri. Lagi-lagi yang kita contoh adalah Liverpool. Loh, iya Liverpool kan dulu tersiap-siap. Zamannya Gerrard Liverpool apa? Jadi harusnya bisa lebih bersabar ya. 2-3 tahun, 4 tahun, 2 turnamen lah paling tidak 2 turnamen kayak FF kan itu baru bisa dilihat sih sebenarnya perkembangannya. Kalau cuma dilihat dari satu pergelaran besar kemudian gagal langsung di-cut, ganti pelatih baru lagi, pemain diobrak-abrik lagi nih. Anehnya kita tidak punya pelatnas yang pasti ya. Itu dia. Artinya pembinaan pelatnas dari usia dini mungkin kurang ya. Kurang. Karena diharapkan kan kalau ada pembinaan usia dini seharusnya berjenjang dong. Habis usia dini dia akan masuk pelatnas remaja. Nah, sementara pelatih yang datang ini dia punya pemain pilihannya masing-masing. Sendiri kan. Akhirnya ketika pergantian pelatih rubah lagi taktiknya. Rubah lagi. Orang-orang yang mungkin ada pemain yang dari timnas sebelumnya stay di situ, ada juga yang keluar terus digantikan. Harus adaptasi baru lagi kan dengan pemain-pemain yang baru masuk di timnas itu begitu. Nah, itu yang sering terjadi kan. Menurut saya Sintayong sendiri sejauh ini ya, meskipun kita belum memenangkan trofi apapun di bawah kepemimpinannya, dia cukup tegas. Beberapa kali pemain timnas kita justru pemain-pemain muda milik kita justru dikeluarkan dari timnas karena kasus indisipliner gitu. Yang seperti kita bahas karena kita tahu pelatih-pelatih dari luar apalagi dia pernah menangani timnas besar Korea. Seperti itu dia tentunya memiliki yang harus dipupuk itu kedisiplinan dulu. Benar.
karakter dulu. Mentalitas juga. Saya jadi inget yang dulu waktu saya pelatihan di Tribun Ambon, Man. Saya dibilang gini, kemampuan skill itu bisa diasah. Attitude itu adalah menunjukkan siapa kamu. Yes. Itu luar biasa. Shout out Itu buat Bang Tamsil. kata siapa tuh? Bang Tamsil. Salam dari Binjai. Nah, jadi untuk PSSI, untuk Timnas Indonesia tentunya, untuk PSSI ya, kami berharap dari timur ya, dari Kota Ambon ya berharap ya. Suara dari timur. Suara dari timur itu PSSI harus bisa bersabar gitu. Di bawah asuhan Sinteng. Ntar nih kita lihat track record Indonesia kan lagi menurun nih. Timnasnya nih, sepak bola nih. Gak lama pasti diganti. Iya, biasanya begitu. Biasanya Makanya begitu. Nanti gagal AFF, Iya. kemungkinan besar itu diganti. Kemungkinan bisa diganti. Biasanya gitu. Kita lihat aja. Nah, kita berlanjut nih ke segmen yang paling inti nih malam ini. Ini saya jadi host berarti di sini. Iya. Coba Anda jadi host. Ya, kita berlanjut ke segmen 3, ada BRI Liga 1 masuk seri ketiga. Ini lagi-lagi ajang BRI Liga 1 ini membuat saya bingung. Ada serinya gitu kayak MotoGP. Iya. MotoGP seri 1. Satu seri itu 6 pertandingan. Seri 6 pertandingan. Itu maksudnya apa ya, Bang? Ya, jadi Kenapa dibikin seri-seri? Seri pertama 6 pertandingan, satu klub itu dia bertanding sama siapa aja. Seri kedua dan supaya menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 begitu. Dampaknya kurang ini ya. Iya. Emang itu ada-adanya PSSI aja sih. Pembahasan pertama nih ada tim-tim unggulan nih, Dad. Sebagai salah satu reporter dari grup besar Tribun yang menguasai sepak bola Indonesia, kira-kira dari berapa tim sih? Lah, belasan tim di BRI Liga 1 ini, tim-tim mana saja nih yang diunggulkan untuk juara sampai ke saat ini? Berbicara soal tim yang akan juara. Bagus ya. Kita lanjut. Iya, jadi berbicara soal tim yang akan menjadi unggulan nih. Kita tahu di peringkat pertama, kedua, ketiga itu ada Bayangkara FC. Yeah. Tim yang dari milik milik alat pemerintah ya. Milik aparat pemerintah menurut saya. Iya, Bayangkara FC kan. Milik aparat pemerintah ya. Ya. Itu yang jadi unggulan. Iya, itu yang jadi unggulan karena dia kan di peringkat pertama. Kemudian ada Persib Bandung. Iya, kemudian juga ada tim-tim besar lainnya. Kalau mau bicara soal tim yang diunggulkan banyak sebenarnya, serius. Tapi Bayangkara ini udah kalah 2 kali loh. Ada satu tim di situ yang belum kalah sekali nih. PSM Persib Bandung. Persib Bandung. Persib Bandung ya belum pernah kalah. Ya, jadi tim unggulan kita dudukan dulu nih. Ada apa nih? Ada berapa nih? Bayangkara FC, Hmm. Persib Bandung, PSM Makassar, Persibaya Surabaya udah tentu. Oh, enggak dong. Baiklah. Yang diunggulkan saat ini untuk juara itu ada 2 tim sih sebenarnya. Siapa? Bayangkara dan Persib Bandung. Kita harus mengakui itu. Karena memang kalau kita lihat dari segi permainan juga kedua tim ini bermain dengan cukup disiplin. Kita tahu Bayangkara dengan Ezekiel Duasel di depan semakin mudah untuk menggedor pertahanan lawan gitu kan. Kemudian Persib Bandung dengan adanya Febri RX ya. Ezra Walian gitu, pemain-pemain dan menambah daya gedor mereka. Nah, menambah daya gedor mereka sehingga Kata-kata saya hari ini cukup ini iya, daya gedor. Redaksi kalian pasti. Luar biasa. Anda gantikan saja ini. Nah, kemudian apalagi, Wan? Udah 2 tim itu tuh. 2 aja, Arema nggak masuk nih. Arema nggak masuk, udah pasti nggak masuk Arema. Apalagi Persib jauh. Masih sayang sekali di sini tim unggulan Persipura Jayapura justru terseok-seok. Nah, inilah Persipura Jayapura ini namanya Persipura Jayapura, tapi pendukungnya seluruh Indonesia Timur. Seluruh Indonesia bahkan. Iya. Biar yang bukan orang dari timur juga mendukung dulu pada masa. Ada satu klub nih, Wan ya. Ada satu klub nih dari Indonesia Timur juga. Berharap dukungan. Mereka punya bisa pokoknya. Berharap dukungan. Lagunya cukup lucu tuh. Ntar abis ini baru saya. Kira-kira nih dari Persib Bandung dan Bayangkara yang punya peluang lebih besar siapa? Kalau kita lihat poin sekarang Bayangkara masih lebih unggul, tapi masih ada 2 seri lagi untuk menjalani pertandingan. Mungkin kita tidak tahu kejutan-kejutan setelahnya, bisa jadi Persebaya tidak terkalahkan dari hari ini. Ya kan? Tiba-tiba Persebaya melonjak ke atas. Bisa saja. Bisa jadi. Bola kan atau Persiraja. Persiraja yang tidak punya logo di Google. Kok bisa ya Persiraja? Persiraja yang tidak punya logo di Google ini. Nah, tapi kalau ngomongin soal tim yang unggulan, ada juga tim yang tidak unggulan. Ya, benar. Di Liga 1 tahun ini. Tidak unggulan yang terancam degradasi. Salah satunya itu tadi tuh. Persiraja dan Persipura. Persipura nih. Iya. Kasihan sekali. Kenapa nih, Dad?
Kenapa, faktor apa yang menyebabkan Persipura Jayapura ini sampai terperosok ke peringkat 17? Jadi Persipura kalau kita lihat skema permainannya atau komposisi pemainnya dan pelatih, mereka punya pelatih apa tuh? Jackson F. Tiago, padahal pelatih ulung nih. Iya, pelatih ulung, mantan pemain Persebaya juga tuh. Nah, ini karena faktor Boas sebenarnya. Anda ngikut-ngikut kameramen. Iya, jadi saya dapat bocoran sedikit dari pemain Siwalim FC ya, klub terbaik di Maluku. Jose Maniagasi. Karena pemain Persipura. Ini Kusi. Ya, dia mantan pemain Persipura, dia bilang ketika Boas itu memutuskan untuk hengkang atau diusir dari Persipura dan pindah ke Borneo, mereka Persipura lagi-lagi saya harus katakan tidak memiliki sosok pemimpin dalam tim. Di mana kita tahu bahwa sosok pemimpin dalam satu tim itu sangat penting dibutuhkan oleh suatu tim sepak bola. Kita tahu di klub-klub besar, di klub-klub negara besar seperti Portugal, mereka punya Ronaldo untuk menjadi leader. Iya. Argentina punya Messi untuk menjadi leader. Kemudian Chelsea punya siapa untuk menjadi leader? Punya Spiricueta, ya, untuk menjadi leader. Spiricueta. Ya, kemudian di Real Madrid butuh Benzema untuk menjadi leader. Jadi Benzema hilangnya pemain Belanda kemarin. bukan Benzema pemain Makedonia Utara. Hilangnya sosok Boas dari skuad Persipura itu cukup berpengaruh ya. Padahal pelatihnya bagus. Iya. Jackson F. Tiago juga pernah juara bersama Persebaya. Persipura juga Pernah punya juara bersama Persipura. bintangnya Persipura itu paling banyak. Juara terbanyak di Liga Indonesia itu Persipura. Ya kan? Tapi Malah kok bisa? di leader sekarang dengan klub-klub lainnya. Artinya harus dibangun lagi komposisi kekompakan dari tim itu sendiri. Lupakan lagi soal Boas. Saya rasa Persipura harus mulai melupakan Boas. Mohon maaf, salam dari Binjai. Selain dari sisi Boas nih, kira-kira manajemen atau apa gitu yang Oh, itu saya tidak tahu sampai sana. Itu masalah rumah tangganya klub. Kecuali ada satu tim yang berharap dukungan, bisa yang cari supporter. Iya, mau bikin basis supporter. Mau bikin basis supporter. Aneh agak ada tuh. Manchester City saya juara Liga Inggris 4 kali dalam 6 tahun, supporternya masih kurang. Iya. Apalagi yang cuma followersnya baru 2000. 2000 itu pun dari saudara, kakek, nenek, adik, opa-oma. Boleh. Iya. Kemudian apa Nah, lagi? ada pertandingan-pertandingan yang paling ditunggu nih di seri ketiga. Ini pertandingan yang paling ditunggu Liga salah satunya 1. sekarang nih. Saya harus terlambat nonton bareng. Persebaya ya. Persebaya MU. lawan MU, Madura Luar biasa. United. MU sekarang levelnya Liga 1 ya. Madura United ya. Di mana Persebaya Surabaya ini pertandingan ini bertajuk Derby Suramadu. Ya kan? Di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Solo. Sleman. Persebaya lawan Madura United. Kedua tim memiliki ya komposisi yang cukup kuat, tapi kalau kita lihat head to head, Persebaya masih Persebaya diunggulkan lah ya. peringkat berapa nih Persebaya? Persebaya kalau nggak salah peringkat ke-7. Persebaya peringkat 7. Iya. Madura United ada di No. Madura United berada di peringkat ke-14. Persebaya sudah di iya. peringkat ke-7 dengan koleksi 17 poin kalau nggak salah. Madura cukup menurun ya. Iya, Madura cukup menurun. Kalau kita lihat head to head antara Persebaya dan Madura United, Persebaya cukup diunggulkan ya dari 3 pertandingan terakhir melawan Madura United. Sementara Madura United pun harus lebih memeras keringat Ya, untuk melawan Persebaya. untuk melawan Persebaya. Tapi Karena- kayaknya kalau dilihat Persebaya kalah. Loh, ini udah 20 menit pertandingan. Coba bisa diputar di sini. Kemudian ada juga pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Ini yang paling besar. Yang paling ditunggu-tunggu nih. Persib Bandung melawan Persija Jakarta jam 11 waktu Indonesia El Timur. Clasico-nya Liga Indonesia. Iya. Maung melawan apa? Ya. Maung Bandung melawan ini. Macan Kemayoran. Viking melawan Bandung. Ya, kalau dilihat nih gimana deh? Kira-kira partai besar big match di seri 3 ini antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Tentunya tim ini layak untuk turun dari bis dada-dada ke kamera. Kenapa Anda heboh? Siapa yang Ya, kalau kita lihat ada Persib Bandung, mereka punya Mark Klok, Persib Bandung punya Ardi Drus, Persib Bandung juga punya Izra Walian, punya Febri RX, sementara Persija Jakarta mereka masih tetap dengan kalau saya nggak salah ya, siapa nih? Marco Simic,
Kemudian ada siapa lagi? Kipernya Andri Tani. Bertani. Kemudian Sultan ada Petani. siapa lagi? Hmm? Di Dan pemain-pemain Persija lainnya. Dan Persija lainnya. 9 pemain lainnya. Nah, kalau antara Persi Bandung dan Persija kita lihat ada dari klasemen sementara, tentunya tim unggulan di sini ya ini Persi Bandung. Sahabatnya Persebaya. Ya, Persi Bandung karena Persi Bandung ini kita lihat cukup percaya diri dengan raihan poin sementara yakni 25 poin sementara Jauh. Persija Jakarta baru mengoleksi 15 poin. 15. Persija Jakarta menang pun tidak akan berpengaruh dengan posisi dari Persi Bandung. Bandung. Beda Karena- 10 poin. Ya, beda 10 poin tentunya membuat skuad Persija harus lebih memeras keringat Benar. dan memacu otot untuk lebih Otak juga. otak juga kan. Nah, itu sih kalau menurut saya. Dan prediksi skor untuk dua pertandingan yang ditunggu hari ini antara Persebaya dan Madura United, Persebaya 3, Madura United 1. Kemudian untuk Persib Bandung dan Persija Jakarta, Persib Bandung 3, Persija Jakarta 1. Sama dong. Sama. Apalagi? Ada pertanyaan lagi? Habis nih. Habis ya? Ini sudah hampir 50 menit kayaknya. Iya. Terakhir mungkin untuk klasemen sementara masih dipimpin oleh Bayangkara FC dengan raihan 28 poin, disusul Persib Bandung dengan raihan 25 poin. Sementara untuk klub-klub yang tidak unggulan seperti Persija Jakarta berada pada peringkat ke-10 dengan 15 poin dan di peringkat bawah ada 3 tim ada Persik Kediri, Persipura Jayapura dan Persiraja Banda Aceh dengan masing-masing raihan 10, 5, 10 dan 5 poin. Astagfirullahaladzim. 19 Nggak ada 19. Maluku. Jangan disebut. Iya. Kasihan sekali ya Persik Kediri ya. Semoga Persik Kediri, Persipura dan Persiraja Banda Aceh cepat bangkit. Terlebih ini ya Persik Kediri dan Persipura ini kan Iya. dua tim yang Persik historis, juga loh, Persik. historis mereka ya. Salah satu mantan juara Liga Masa udah Indonesia. 13 kali pertandingan mereka baru mengoleksi 10 poin. Artinya baru mereka sekali baru menang. menang 3 kali menang. Persipura Satu masih kali sekali. seri. Satu sekali menang Persipura. Iya. Persiraja juga 1. Iya. Ya kita berdoa semoga persepak bolaan tanah air ini semakin maju. Apalagi kemarin ada isu ada match fixing ya. Itu Di mana di ya Liga 1 dan Liga 2. Liga 2. Iya, Liga 1 dan Liga 2 ada match fixing. Semoga nggak ada lagi ya lah yang kayak begitu-begitu lah ya. Jangankan di Liga 1, Liga 2. Di Maluku ada klubnya itu. Tapi itu lucu loh. Kenapa nih? Match fixing kemarin kan diungkap oleh salah satu media. Kemudian orang PSSI ini bilang bocorin. Oh iya. Bocorin namanya. Gimana kalian yang harusnya yang cari? Iya. Lah kalau kita bukannya orang-orang itu ada di tubuh PSSI. Iya kan? Lucu. Sampai media tahu artinya mereka mengetahui dari PSSI dong. Ya seharusnya kalian tanya rumah tangga kalian bagaimana sih Dia PSSI. nyuruh media yang cari. Iya, kasihan Mbak Nana ya saya. Padahal tugasnya dia tuh untuk mencari ketika ada terjadi. Makanya Mbak Nana kan kemarin sempat bilang pers punya undang-undang untuk melindungi narasumber. Narasumbernya ini nggak mau untuk dibuka kecuali permintaan dari pengadilan. Iya. Baru akan dibuka. Ya gimana caranya PSSI harus ngusut tuntas lah. Saya rasa ini di Indonesia selama kayak begitu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Tapi ada tim ya yang PDKT ke Raffi Ahmad. Oke, Tribuners. Mungkin sudah 30 menit, lebih dari 30 menit kita berdua menemani malam minggu kalian untuk sebagai ingat sedikit ya. Ingat sedikit ya. Saya masih rasa lucu itu. PDKT kok kenapa? Ada enggak ini serius sebelum kita closing ya. Ada tim yang PDKT ke Raffi Ahmad, padahal Raffi Ahmad punya Rans Cilegon. Apa yang mereka minta dari Raffi Ahmad? Wah, ini ya ada lah pokoknya timnya yang punya bis pokoknya. Banyak. Oh, banyak kan tim yang punya bis tim kan. yang Saya bis. tidak banyak juga pasti tim yang PDKT ke Raffi Ahmad. Iya, banyak. Siapa tahu ada tim Andara Pasti FC, banyak. kita tidak tahu. Nah, Tribuners sudah 30 menit lebih malahan kita nemenin Tribuners malam ini, cuman saya masih lucu yang tadi tim PDKT ke Raffi Ahmad. Sama Iksan. Kita punya pembahasan dari tadi itu udah cukup terinci banget. Cukup ya. Dari Eropa, Piala Dunia, terus ada Timnas Indonesia, kemudian ada Liga-Liga Indonesia. Nah, jangan lupa saksikan terus program kesayangan ini Tribuners. Setiap malam minggu. Jamnya itu tergantung editor. Kadang jam 7 jadi jam 8. Jam 8 jadi jam 9. Jadi cukup ditunggu aja. Ini sampai saya terlambat nonton bola nih. Iya, begitu Tribuners. Dan tentunya
Meskipun jamnya pindah-pindah, tidak ada flyer lagi setiap minggunya. Iya ya, sudah Iya. Tapi lima view-nya ini paling besar loh di Facebook. Berkat apa? Berkat klub yang tidak ini tadi, klub yang punya bis tadi tuh. Iya. Ya Tribuners, mungkin sekian dulu dari kami berdua ya Wan ya. Sudah cukup lah, minggu depan lagi kita bully klub itu. minggu depan insyaallah. Minggu depan insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Jangan lupa bikin tor ya. Jadi Aziz, hari ini saya menjadi reporter kebakaran. Dan semoga keluarga apa sih ini? Semoga keluarga diberikan ketabahan. Semoga keluarga yang korban kebakaran di Arbes diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dan diganti rezeki-rezekinya menjadi rezeki yang lebih baik lagi ke depan. Ada pesan-pesan? Sudah terwakili. Ya. Baik. Sampai jumpa kembali program Tribuners selanjutnya. Saya Didi Aziz dan Ridwan Tuasamu. kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.